billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la mudah-mudahan kita dikumpulkan pada hari ini yang mana mengantarkan hati kita keimanan kita kepada Allah SWT dan istiqomah kepada akhirnya kita mendapatkan dari Allah dan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Salawat serta salam ya Allah dan selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan tauladan yang sangat baik. Tentunya yang kita Allah inginkan bagaimana seorang hamba ya Allah, maka Allah menginginkan sebagai contoh tauladan adalah Rasulullah SAW, tidak menginginkan yang lain. Makanya barang siapa yang tidak mengikuti tauladan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, para tabi'in, para ulama, para waliya, sesungguhnya apa yang dicatat itu terputus. Maksudnya dia wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah SAW. Beruntunglah kita ini pada sampai saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menyembahnya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat malaikat dan para malaikatnya, dan Rasulnya dan kitabnya. Dan kita saat ini sampai saat ini ditetapkan oleh Allah. Dan ini semuanya adalah karunia Allah yang paling besar dalam kehidupan manusia. Dengan rahmat Allah, hidayah Allah diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak diberikan kepada kecuali orang-orang yang dikehendaki. Rahmat Allah untuk ada beberapa dua ada tiga. Yang pertama rahmat Allah untuk semua makhluknya. Apa itu? Berupa kehidupan, makan, tidur, turunan, semuanya ini adalah rahmat Allah. Bisa melihat, bisa memandang, bisa mendengar, bisa berfirman kepada orang yang dikehendaki, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga ada khusus, ada rahmat yang khusus. Apa itu? Yaitu kecintaan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sudah dapat rahmat Allah berupa iman Islam, tapi dia tidak mengenal. Dia bermain-main dengan dunia, dia terbawa dengan kecintaan, dengan kebiasaan dunia, dengan keindahan dunia. Dia besar, yang kadang tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga ada rahmat Allah yang diturunkan ketika orang-orang sholat. Ada rahmat Allah yang hanya ketika orang sholat. Apa itu? Yaitu rasa ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam Quran Allah berfirman yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini rahmat Allah. Orang yang sholatlah, yang sholatnya kita khusyuk, yang sholatnya karena Allah, maka Allah memberikan rahmat. Apa itu? Yaitu rupa dijauhkan oleh Allah dari perbuatan yang benar. Makanya kalau ada orang sholatnya rajin, tapi korupsinya juga rajin, tapi perbuatannya juga jeleknya rajin, berarti orang itu belum mendapatkan rahmat Allah khusus yang ketika dia sholat. Kenapa? Mungkin sholatnya tidak khusus, mungkin pandangannya haram, mungkin juga dia sholat bukan karena Allah SWT. Ada juga yang diberikan oleh Allah SWT, ya rahmatnya ketika orang bersedekah. Orang sedekah itu rahmat dulu. Orang sedekah karena Allah dulu. Apa itu? Itu juga rahmat Allah SWT yang diberikan oleh Allah melalui ketika kerinduan kepada Allah SWT, kerinduan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita jalan seruan Allah SWT, sholat ada. Makanya kalau kita itu selagi kita dengar di mana tempat sholat berjamaah, di mana kita memang bisa menjalankannya. Maksudnya bisa itu, ya memang dia bisa. Misalnya pekerjaannya bisa ditinggal, lagi mobil berjalan bisa nggak keluar kota, bisa berhenti sebentar. Kalau seseorang tidak perhatian dengan panggilan Allah, maka orang itu semakin tidak mendapatkan perhatian Allah.
itu sangat bahaya sekali. Saya teliti kenapa sekali. Di mana-mana masjid besar, di mana-mana musola besar, banyak. Tapi 5 orang, 4 orang. Ada tetap berkumandang karena sekarang ini banyak kok. Asal sama dulu udah gak ada. Kenapa jengkel yang ada dulu? Nggak ada sholat. Kalau orang sudah tidak begitu perhatian dengan panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala, ini otomatis sudah. Maka setanlah yang memanggil dia dengan melalui hawa nafsunya. Saya habis sibukkan dulu dengan Allah. Saya di rumah aja maju, 5 hari apa paksa. Saya nggak berpikir kenapa. Tapi saya berbentengi diri saya supaya Allah rahmat, supaya rahmat Allah turun, supaya ridhonya Allah turun. Jangan juga gitu. Kalau kita mau berjalan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, insya Allah selamat. Jangan dibiarkan panjenengan ini terbawa kemana-mana, apalagi sekarang mau ada pesta demokrasi. Biarlah. Kalau antum nggak ikut jadi pengawal, nggak ikut di DPR, nggak ikut jadi MPR, nggak ikut jadi presiden, ngapain pusing-pusing? Kalau orang-orang bodoh, dia punya kepentingan nyari duit, orang yang DPR, presiden itu kepingin duit, itu intinya seperti itu.